Tentu bantuan yang diberikan tadi adalah bentuk stimulus kepada masyarakat kita yang selama ini sudah menjadi sasaran dari pemerintah sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Apalagi dalam zaman sekarang, zaman globalisasi yang saat ini tingkat inflasi di dunia pun sangat dinamis sehingga kita salah satu untuk mengantisipasinya adalah dengan memberikan stimulus bantuan kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara melalui Dinas Koperasi, UKM, dan Transmigrasi melaksanakan penyerahan bantuan peralatan usaha bagi pelaku UMKM sumber dana DOKA tahun anggaran 2022, Senin 19 Desember 2022. PJ Bupati Aceh Tenggara menghadiri acara tersebut, menyampaikan kata sambutan, dan menyerahkan bantuan secara simbolis kepada pelaku UMKM Kabupaten Aceh Tenggara yang telah memenuhi syarat sebanyak 303 orang. Adapun alat usaha yang diberikan meliputi alat perdagangan, alat pertanian, dan lain-lain. Pemerintah daerah terus berupaya dalam meningkatkan pembinaan terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Salah satunya memberikan perhatian terhadap pelaku UMKM dan UMKM agrobisnis agar dapat berusaha dengan sebaik-baiknya dan dapat meningkatkan kreativitas dari masing-masing pelaku usaha. Bantuan ini merupakan stimulus dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat Aceh Tenggara dan juga diharapkan mampu mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Dari Kota Cane, tim Diskominfo Aceh Tenggara melaporkan. Tentu bantuan yang diberikan tadi adalah bentuk stimulus kepada masyarakat kita yang selama ini sudah menjadi sasaran dari pemerintah sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Apalagi dalam zaman sekarang, zaman globalisasi yang saat ini tingkat inflasi di dunia pun sangat dinamis sehingga kita salah satu untuk mengantisipasinya adalah dengan memberikan stimulus bantuan kepada masyarakat. Dengan harapan masyarakat ini menggunakan tepat sasaran, tidak diperjualbelikan atau dipinjamkan kepada orang lain. Sehingga tentu ini butuh satu kehati-hatian dari masyarakat karena benda atau alat yang dihibahkan ini tentu ada yang dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan. Demikian. Ya, memang saat ini kita dengan kondisi yang dinamika yang ada ini, kita berharap memang ke depan bisa terus kita tingkatkan dan tentu sumber anggaran ini tidak hanya dari APBK, juga bisa dari anggaran dari pemerintah pusat, dengan pemerintah provinsi, dan juga bisa dari donatur-donatur yang lain yang bisa membantu. Dan tentu ini butuh satu kolaborasi kita bersama ke depan. Demikian. Ya, tentu kita sangat mendukung, artinya jangan sampai peralatan ini tidak digunakan secara baik, secara efektif. Tentu ini butuh juga untuk pengembangan atau peningkatan SDM dari masyarakat kita. Dan kami sangat mendukung hal tersebut. Tadi sudah saya sebutkan pada saat memberikan laporan Ketua Panitia, jumlahnya ini lebih kurang 303 untuk pelaku UKM. Kemudian ada 25 ini untuk kelompok, tapi pelaku UKM agrobisnis. Nah, ini bantuan yang kita berikan kepada mereka. Penyalurannya setelah ini kita salurkan sesuai dengan ketentuan. Penyaluran ini juga kita sudah buat juknis. Berdasarkan juknis yang telah kita tetapkan, dari juknis inilah kita akan membagikan mereka. Tapi kita tetap untuk mereka-mereka ini kita buat satu surat keputusan dulu. Setelah kita SK-kan dalam satu surat keputusan kita tuangkan, kita tetapkan nama-nama mereka yang menerima, baru kita salurkan. Bapak tadi ada penandatanganan komitmen, itu tujuannya bisa jelaskan? Yang pertama itu berita acara serah terima barang karena ini bentuknya hibah. Kemudian ada berita acara ini juga, ini tentang komitmen untuk bahwa barang betul-betul dijaga. Fakta integritas betul-betul untuk usaha. Jangan nanti barang yang diberikan kepada para pelaku UKM ini kebiasaan kita langsung dijual. Tapi dengan adanya seperti itu, kita ikat mereka. Pada suatu saat mereka ini menjual barang itu, kita bisa tutup karena mereka sudah menandatangani surat pernyataan di atas materai 10.000.